silsilah ulama Gus Miftah atau Kiai Haji Maulana Habibur Rahman yang mengaku masih keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari kembali dipertanyakan. Ahli waris Kiai Ageng Muhammad Besari Tegalsari Ponorogo meragukan klaim Gus Miftah sebagai generasi ke-9 ulama besar tersebut. Menurut Raden Kunto Pramono yang juga sebagai pengurus Masjid Besar Kiai Ageng Besari, pihak Yayasan Tegalsari meminta pihak Gus Miftah untuk menunjukkan dan memastikan kejelasan silsilah tersebut. Raden Kunto Pramono yang disebut juga sebagai zuriyah atau keturunan generasi ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besari menyatakan dengan tegas bahwa Gus Miftah tidak memiliki hubungan nasab dengan ulama besar Tegalsari. Ia menjelaskan 8 generasi secara jelas dan runtut, yakni Kiai Ageng Muhammad Besari, Kiai Ageng Muhammad Ilyas, Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari, Kiai Kasan Anom I, Kiai Kasan Anom II, Eyang Gatut Muhammad Ismail, Raden Hartawan Cokro Adi Siswoyo, dan Raden Kunto Pramono. Kalau emang aslinya dari beliaunya sendiri, itu memang itu kelahiran yang ada di sebelah timur desa Tegalsari itu dari ini. Nah, setelah saya cek itu maksudnya begini, saya pengen ya tahu juga, saya bangga sebetulnya. Saya masih punya satu ya kehormatan bahwa ada salah satu telah keturunan Kiai Ageng Muhammad Besar itu yang menjadi orang besar yang ada di pusat dan sebagainya. Salah satu contoh adalah dari Kiai Ageng, yaitu dari HUS Cokromoto sendiri. Nah, itu adalah juga merupakan salah satu telah keturunan dari Kiai Ageng Besari, dari putra cucunya dari Cokro Negoro, Bupati pertama. Akhirnya itu HUS Cokromoto sebagai pendiri Syarikat Islam Pahlawan Nasional Indonesia, juga sebagai gurunya yaitu Presiden RI yang pertama Pak Karno sendiri. Nah, ini dari silsilahnya ada, dalam buku juga ada. Nah, saya sendiri juga ingin tahu itu, yang itu kalau memang dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas itu dari istri keberapa, putranya siapa itu dan sebagainya. Tapi jauh ini data rekaman atau data yang diterima pihak keluarga atau yayasan, nama Gus Miftah itu terdaftar mboten nggih? Kalau itu tidak ada dalam silsilah, itu memang sebetulnya tidak ada lah. Maksud saya itu juga, saya itu mengharapkan itu memang itu kalau memang dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas ya, putra Kiai Ageng Muhammad Sari itu dari istri keberapa itu, nah itu nanti akan ketemu gitu, seperti itu. Setelah saya cek yang mungkin yang namanya ini, nah ini itu kok nggak ada lah, itulah saya masih merasa ada keraguan lah di situlah. Ya sebetulnya kalau memang ya betul ada, alhamdulillah saya juga akan bangga sebagai duriah yang masih ada di Tegalsari. Sementara tokoh agama di Ponorogo Kiai Samsudin sekaligus mantan guru ayah Gus Miftah buka suara terkait klaim Gus Miftah sebagai keturunan ulama besar Kiai Ageng Muhammad Besari dari Tegalsari, Ponorogo. Ia juga menambahkan bahwa ayah Gus Miftah berasal dari Desa Mojorejo, Kecamatan Cetis, Ponorogo, dekat Desa Tegalsari, dan pernah mondok di Kediri. Tetapi apakah ada kaitannya langsung dengan Kiai Ageng Muhammad Besari? Ia tidak tahu secara pasti. Kiai Samsudin juga menyebutkan bahwa ada keluarga keturunan Kiai Hasan Besari yang tinggal di Dukuh Bantengan, Desa Mojorejo. Tetapi belum ada bukti kuat yang mengaitkan keluarga Gus Miftah dengan silsilah Kiai Ageng Muhammad Besari. Ayah Gus Miftah sempat menjadi transmigran ke Sumatera sebelum Gus Miftah menikah dengan anak seorang kiai di Yogyakarta. Lah kula niki pun dadi guru. Lah bapakne Gus Miftah niku tasik murid. Namanya turut utahe Muradi. Asline Bandengan. Turune Kiai Ageng iki sing Bandengan enten. Lah niku turune utawi Senes
Mboten kenah kula. Mboten kenah nggih. Lah niku bar mondok niku piyambake kan terus kesah teng Sumatera. Lampung. Nggih. Nah niku terus gadah putra niku namine niku Gus Miftah niku. Nah niku Miftah niku terus sekolah teng Yogya. Yogya. Nambah karena perguruan tinggi, terus dipek mantu kali Kiai Yogya, mulanya caranya terus Gus Miftah niku mereka mantu nih Kiai. Dengan adanya hal tersebut, di mana Gus Miftah yang mengaku memiliki hubungan nasab dengan ulama besar Tegal Sari juga mendapat respon dari organisasi perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Madiun Raya saat di sela kegiatan rutin mendoakan atau berziarah ke makam ulama di makam Ki Ageng Anom Besari di Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Merespon video viral Gus Miftah, menurut Dewan Kasepuhan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Madiun Raya, maka pihaknya meragukan karena belum ada data yang konkret atau manuskrip yang membuktikan bahwa Gus Miftah menjadi zuriat Tegal Sari Ponorogo. Kalau dari PWI kita tetap meragukan Sebelum ada data. sebelum ada atau manuskrip yang bagus, yang real dan clear dengan zuriat Tegal Sari itu sendiri. Kalau dasar info-info yang menyebar sudah lama itu, ya sudah puluhan tahun bahkan, apa yang disampaikan, bahkan itu Gus Miftah sendiri menyampaikan setiap event di panggung-panggung, beliau mengatakan masih terah dari Tegal Sari. Nah, kalau kita hubungkan dengan fenomena kemarin berapa hari yang lalu, medsos, bahwa beliau kepleset dengan semacam melecehkan seorang pedagang es teh ya. Nah, itu. Nah, menurut saya ini seleksi alam itu. Karena Gus Miftah itu sendiri banyak orang tahu lah. Nah, makanya kemarin itu agak bahasanya kepleset, tidak ada unsur kesengajaan melecehkan seorang pedagang es itu. Sesuatu yang ditutup-tutupi, kebohongan yang ditutup-tutupi dengan model apapun, kayaknya ini sudah saatnya alam berbicara. Sudah dibuka topengnya lah. Ketika dia mengatakan dia masih terah dari Tegal Sari, ini wallahu alam. Kayaknya dimungkinkan ada indikasi kayak di desain itu, ya, dibuatkan nasab, dicangkokkan ke yang Tegal Sari juga. Sementara makam Ki Ageng Anom Besari yang berada di Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, merupakan tokoh atau ulama yang kerap kali disiarahi banyak orang yang berasal dari lokal Madiun maupun dari luar daerah. Makam ulama ini tak pernah sepi dari para peziarah. Dari Madiun, tim liputan Garda TV.